Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Tiani. Saya dari Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang MRP. Apa sih MRP itu? MRP adalah metode yang berfungsi untuk menentukan komponen dan bahan apa saja yang dibutuhkan, kapan, seberapa banyak jumlahnya, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan rencana produk yang dilaksanakan oleh perusahaan. Terus MRP juga memiliki tujuan. Yang pertama, mengurangi biaya persediaan. Maksud dari mengurangi biaya persediaan ini adalah menentukan jumlah dan kapan komponen diperlukan sesuai dengan jadwal produksi utamanya JIP. Dengan adanya komponen ini, maka pembelian bahan baku yang diperlukan untuk rencana produksi hanya dapat dilakukan seperlunya saja sehingga dapat diminimalkan biaya. Terus yang kedua, membangun komitmen yang realistis. Dengan adanya MRP, maka jadwal produksi yang sudah direncanakan dapat diperkirakan sehingga komitmen yang dibuat terkait pengiriman barang terwujud dengan cara yang lebih realistis. Terus yang ketiga, meminimalkan resiko yang terjadi akibat produksi atau pengiriman tertunda. Bertujuan untuk menentukan banyaknya bahan baku yang diperlukan, baik itu dari segi waktu dan segi jumlah, dengan mempertimbangkan rasa tegang untuk memproduksi barang serta pengadaan atau pembelian komponen. Yang keempat, meningkatkan keefektivitasan produksi. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi karena jumlah persediaan barang, waktu produksi, serta waktu pengiriman barang dapat direncanakan sesuai dengan jadwal produksi utama JIP yang ditentukan. Nah, itu tadi adalah tujuan dari MRP. Selanjutnya di sini ada konsep dasar MRP. Konsepnya itu bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi, mendukung aksi yang tepat baik berupa pembatalan pesanan ulang atau penjadwalan ulang. Aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian dan produksi. MRP juga terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama input, proses, dan output. Input terdiri dari jadwal induk produksi yang berisi waktu dan jumlah pemesanan dan pelangganan, struktur produk yang berisi komponen-komponen dan jumlah yang dibutuhkan untuk merakit barang dan file catatan persediaan yang berisi persediaan yang ada di perusahaan dan jumlah pemesanan. Proses berisi informasi untuk menentukan kebutuhan bersih pada setiap periode waktu yang telah ditentukan. Output berisi rencana jadwal pemesanan, realisasi pemesanan, perubahan, laporan pengendalian, laporan perencanaan, dan laporan produksi transaksi persediaan. Nah,
Di sini ada juga proses MRP. Proses MRP merupakan aktivitas yang dilakukan berdasarkan jadwal induk, struktur produk, dan file catatan yang tersedia. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengetahui setiap komponen, menentukan kebutuhan kotor, kebutuhan bersih, tersedia on-hand, rancangan pemesanan, rencana penerimaan, dan rencana realisasi penerimaan. Terus selanjutnya ada BOP, biaya overhead pabrik, tidak sekedar dialokasikan kepada produk, akan tetapi lebih dari itu, yakni bagaimana caranya agar manajemen mampu untuk mengelola biaya tersebut. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, biaya overhead pabrik mencerminkan konsumsi sumber daya dalam pelaksanaan aktivitas tertentu. Di samping itu, BOP juga dapat lingkungan manufaktur maju sebagian besar terdiri dari non-unit yang semula sebagian besar berupa biaya yang bervariasi dengan jumlah unit produksi. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk, yang setiap jenis produk yang dihasilkan mengkonsumsi non-unit dengan proporsi dan berbeda-beda, memerlukan metode pembebanan biaya overhead pabrik yang lebih cermat, yang mencerminkan konsumsi biaya tersebut. Produk perhitungan MRP. Sebuah perusahaan manufaktur hendak menentukan besarnya lot. Berikut ini informasi yang didapat. Baik, kita lanjut ke lot for lot, yakni suatu teknik penentuan yang jumlahnya sama dengan jumlah pesanan atau kebutuhan. Dengan demikian, lot for lot menyusun pesanan yang direncanakan tepat sesuai dengan kebutuhan bersih, memproduksi secara tepat apa yang dibutuhkan setiap minggu, sehingga meminimumkan biaya simpan dan tidak memperhitungkan biaya setup dan keterbatasan kapasitas. Dan di samping saya juga ada tabel schedule MRP dengan metode lot for lot. Dan selanjutnya kita lanjut dengan keterangan. HC sama dengan biaya simpan, dihitung dengan cara add inventory dikali biaya simpan per minggu. Misalnya pada minggu pertama add inventory sama dengan 0 dan biaya simpan per minggu sama dengan 10% dikali 10 sama dengan 1, maka HC sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Terus SC sama dengan biaya pesan setiap kali pesan, dihitung dengan cara produk quantity dikali biaya pesan setiap kali pemesanan. Misalnya pada minggu pertama net requirement sama dengan 50 dan produk quantity sama dengan 50. Jadi pemesanan hanya dilakukan satu kali. Sedangkan biaya pesan setiap kali pemesanan sebesar 46, maka SC
C sama dengan 1 kali 46 sama dengan 46. Terus hasil perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa bila digunakan metode load for load TIC untuk 5 minggu adalah 230. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila perkataan saya kurang memuaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.